Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu segala sesuatu yang berlebihan adalah temannya setan. Di segmen ini pemirsa, Ustadz Rustandi atau A. Jufri akan menjelaskan bagaimana Islam mengejarkan atau mengajarkan keberimbangan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin abada absari wa diyaiha wa ala sallu ala Nabi Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pangarsa, saya punya guru, saya punya abang Ustaz Zaki Mirja, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan rohani dan jasmaninya. Juga akhina Ustaz Sofyan, host kita, mudah-mudahan dalam keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin, Ibu hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, mudah-mudahan hidup kita senantiasa dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jamaah sekalian dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah ciptakan hidup kita itu berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada janda, ada duda, ada kaya, ada miskin, ada dunia, ada akhirat. Tadi disampaikan bahwa kehidupan kita yang sekarang ada di alam dunia ini akan menuju kepada alam keabadian yang namanya akhirat. Namun sebelum kita menuju ke akhirat, kita ini hidup di alam dunia. Yang mana alam dunia ini nggak boleh kita lupakan, bahwa kita akan menuju ke akhirat sampai kita melupakan dunia. Pun sebaliknya, ketika kita berprioritas kepada akhirat, lupa dunia, berprioritas terhadap dunia, lupa akhirat. Dalam hal ini kita orang yang beriman harus tawajun. Apa namanya? Tawajun. Apa tawajun? Keseimbangan dunia dan akhirat. Makanya apa-apa itu kalau orang Sunda, ada ama orang Sunda ya, nyebut nate jangan apa-apa tuh jangan pakai teing. Apa-apa tuh yang pakai teing tuh jelek. Gede, teing, letik, teing, gendut, kuru. Apapun yang pakai teing mah jelek. Maka yang indah itu adalah keseimbangan. Dalam hal ini dunia dan akhirat, ibadah kita untuk akhirat dan dunia pun kita kerjakan. Karena kenapa? Karena sebab kita hidup di alam dunia. Urusan dunia kerjakan, urusan akhirat kerjakan. Oh, saya mah nggak mau ngurusin dunia, saya nggak mau kerja, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya mau ibadah, mau di masjid, lapar. Siapa yang mau ngasih nasi? Siapa yang mau ngasih rezeki kita kalau kita nggak bekerja? Ini hitungan logika. Saya bodoh amat, akhirat mah belum tentu ada. Ada orang yang bilang begitu, Pak. Akhirat mah belum tentu ada. Itu mah halusinasi, itu mah bayangan. Urusan mah kumah engke we. Dia mah toh-tohan hidupnya ngejar dunia. Ingat bahwa orang hidup di alam dunia ada akhirnya, terbatasi dengan yang namanya kematian menuju alam akhirat. Makanya i'mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mali akhirataka. Pak, itu kalau bapak-bapak menganggap, tahu ngerti pohon enggak, pokoknya menganggap beda. Mali dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhirataka ka'annaka tamutu goda. Cari olehmu duniamu seakan kau akan hidup selamanya, dan cari akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Tawajunnya di sini.
Apa yang dimaksud dengan tawazun? Keseimbangan. Waktu kita kerja jangan mikirin mati. Waktu kita ibadah jangan mikirin dunia. Itu tawazunnya. Bisa jadi Pak, lagi ibadah, lagi kerja mungkin kita nggak mikirin mati. Tapi giliran ibadah pasti dunia keingetan Pak. Pasti keingetan itu. Itu namanya juga setan yang ngegoda. Ya. Ibu pernah sholat begini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, motor, kredit, motor. Dunia keingetan. Tapi ketika kerja, jarang akhirat keingetan. Malah terkadang mohon maaf Pak, mohon maaf. Orang sebelum bekerja, Masya Allah, kerjaan belum dapat, duit belum ada, duha, getol. Tahajud, iya. Zikir 7.777 kali. Dibaca 7 hari, 7 malam. Sampai 7 keliling dia baca tuh. Belum dapat kerjaan. Pas udah dapat kerjaan, lupa sama yang ngasih kerjaan. Kalau bahasa Pak Ustadz Zaki Mirja nih, waktu belum dapat kursi, baca ayat kursi. Giliran udah dapat kursi, lupa sama ayat. Di mana tawajunnya kita? Maka bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di alam dunia memang kerja cari semaksimal mungkin. Jangan mikirin mati, Pak. Jangan mikirin mati. Gua kerja ngapain besoknya mati? Enggak bakalan kerja lo. Ya. Kalau lagi kerja jangan mikirin mati. Kalau lagi lagi mati. Lagi ibadah. Lagi ibadah jangan mikirin dunia. Gitu. Itu seharusnya kita begitu. Kita berupaya untuk itu. Malah kata Nabi, laisa bi khairikum, bukan umatku yang terbaik, man taraka dunya li akhiratihi, orang yang ninggalin dunia buat akhiratnya. Wala akhiratu li dunyahu, dan bukan juga umatku yang terbaik ninggalin akhirat buat dunia. Hidup kita mah tawajud. Waktunya kerja. Waktunya ibadah. Tapi jangan lelewihan. Jangan berlebihan. Ya, biasa. Nyari dunia biasa. Tagline-nya begitu kan? Lagi ibadah biasa. Ibu mohon maaf, Bapak. Jangankan dalam hal keduniaan, dalam hal ibadah pun kita nggak boleh berlebihan. Kenapa nggak boleh berlebihan? Sebab kita mah ada jenuhnya. Yang Allah sukai adalah istiqomah. Kita nggak boleh berlebihan dalam ibadah, nggak boleh. Berlebihan. Dari subuh sampai zuhur, nyampe ke asar lagi, sampai ke maghrib, zikir mulu, nggak kerja, lapar saya bilang. Dalam ibadah nggak boleh berlebihan. Dalam dunia pun nggak boleh berlebihan. Makanya hidup mah biasa. Waktunya kerja ya kerja. Nggak pakai we. Waktunya ibadah nggak pakai. Ya, tawajun kita. Namanya istilahnya apa? Tawajun. Dunia kita kerjakan karena memang kita sedang hidup di alam dunia. Akhirat pun garap karena memang kita akan menuju akhirat, alam keabadian. Di dunia nggak lama. Nabi Muhammad 63 tahun. Kalau ibu yang sekarang umurnya udah 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Udah. Makan apa aja udah makan. Ya. Mudah-mudahan hidup kita dibimbing, diaping dengan taufik dan hidayah dari Allah. Hidup bisa tawazun, waktunya mencari nafkah di dunia tentang kehidupan dunia, memenuhi kebutuhan hidup kita diberikan dengan taufik hidayah dari Allah, dan akhirat pun semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jufri yang telah memberikan tausiah di segmen kedua ini. Ada tawazun, ada keberimbangan. Untuk itulah Islam suatu ajaran yang komprehensif, segala sesuatunya ada takaran, segala sesuatunya ada ukurannya. Menjadikan satu refleksi bagi diri kita sendiri, apakah selama ini kita mencintai orang atau menyukai seseorang atau bahkan mencintai diri kita sendiri terlalu berlebihan. Nah, ini menjadi refleksi buat diri kita sendiri. Nah, pemirsa, kita akan elaborasi perdalam materi kita di siang hari ini yang sangat menarik ini dengan 3 segmen tanya jawab. Para jamaah bisa berinteraksi dan juga guru-guru kita akan berinteraksi dengan tema yang sangat menarik sekali ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.